Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar pra-UAS tentang Cisco Packet Tracer pada mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Kelompok kami beranggotakan Haija Rizka Jalanti, Fadil Azhar Zaidan, Emreja Nurman, dan Muhammad Fikri Pratama. Berikutnya ada daftar isi, ada tujuan, soal, langkah pengerjaan, dan simulasi. Tujuan. Yang pertama, mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan dengan menggunakan paket tracer. Kedua, mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IP versi 4 dengan metode VLSM. Yang ketiga, mempelajari bagaimana cara konfigurasi simple topologi. Keempat, mempelajari bagaimana cara kerja ARP table pada switch. Kelima, mempelajari bagaimana cara kerja routing table pada router. Soal. Sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari divisi A, terdapat 64 PC host, divisi B terdiri dari 28 PC host, divisi C terdiri dari 7 PC host. Gedung 2 terdiri dari divisi D dari 16 PC host. Semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan. Memiliki alamat domain nama group.com atau ubah sesuai nama unik grup masing-masing di gedung 3, di mana di gedung 3 terdapat sebuah server yang enable service DNS dan HTTP. Langkah pengerjaan. Yang pertama, kita membuka Cisco Packet Tracer-nya. Yang berikutnya, kita membuat desain topologi. Topologinya menggunakan topologi star. Menghitung subnet. Di sini terdapat kategori perangkat mulai dari server, PC divisi A, B, C, dan D, router gedung 1, router gedung 2. Pada network address terdapat prefix 26 yang terdapat 64 host. Ya, kita kurangi 2 karena menjadi 62 karena 2-nya itu sudah termasuk network address dan broadcast. Berikutnya dijelaskan oleh Fadil. Selanjutnya, hasil konfigurasi static routing. Pada gambar sebelah kiri, terdapat hasil ping PC 0 divisi A ke PC 2 divisi B. Lalu didapatkan dengan hasil pengiriman 4 dan hasil penerimaannya 3, lalu loss-nya 1 dengan 25% loss. Lalu pada gambar sebelah kanan terdapat hasil ping PC 0 divisi A ke PC 4 divisi B dengan
hasil pengirimannya 4 dan penerimaannya 3, lalu loss-nya 1 dengan 25% loss. Selanjutnya terdapat hasil ping PC 0 divisi A ke PC 7 divisi D pada gambar sebelah kiri dengan pengiriman 4, penerimaan 4, loss-nya 0 atau 0% loss. Lalu pada gambar sebelah kanannya terdapat hasil ping PC 0 divisi A ke server dengan penerimaannya 4, dengan pengirimannya 4, penerimaannya 3, dan loss-nya 1 dengan 25% loss. Selanjutnya terdapat hasil ping PC 2 divisi B ke PC 0 divisi A dengan hasil pengirimannya 4, penerimaannya 4, loss-nya 0 dan 0% loss. Lalu pada gambar sebelah kanannya terdapat hasil ping PC 2 divisi B ke PC 4 divisi C dengan hasil pengirimannya 4, penerimaannya 4, loss-nya 0 dan 0% loss. Selanjutnya, pada gambar sebelah kiri terdapat hasil ping PC 2 divisi B ke PC 7 divisi D, lalu pada gambar sebelah kanannya terdapat hasil ping PC 2 divisi B ke server. Selanjutnya, terdapat hasil ping PC 5 divisi C ke PC 3 divisi B. Lalu pada gambar sebelah kanannya terdapat hasil ping PC 5 divisi C ke PC 6 divisi D. Selanjutnya terdapat hasil ping PC 5 divisi C ke server. Selanjutnya pada gambar sebelah kiri terdapat hasil ping PC 6 divisi D ke PC 1 divisi A. Lalu pada gambar sebelah kanannya terdapat hasil ping PC 6 divisi D ke PC 3 divisi B. Selanjutnya terdapat hasil ping PC 6 divisi D ke PC 4 divisi C. Lalu pada gambar sebelahnya terdapat hasil ping PC 6 divisi D ke server. Selanjutnya, kita mengakses server domain via web browser dari salah satu PC divisi A, B, C, atau D. Pada gambar berikut dapat kita lihat akses server domain dari PC 0 divisi A. Web yang dibukanya itu http://kelompok6.com. Pada web ini itu kita dapat menuliskan atau menggambarkan sesuatu. Dan seperti ini contohnya. Selanjutnya, terdapat hasil routing table router di gedung 1, 2, dan 3. Routing table ini gunanya untuk memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain, sehingga router yang satu dengan router yang lainnya bisa berkomunikasi. Selanjutnya, terdapat ARP table router 1 dan ARP table router 2. ARP table ini digunakan untuk pemetaan IP address dan MAC address agar pengiriman data dapat berjalan dengan cepat tanpa membroadcast. Selanjutnya, pada dua gambar ini, kita mencari MAC address pada switch 1 dan switch 3. Dan penjelasan kami untuk simulasinya akan dijelaskan oleh Fikri dan Cika. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Fadil yang telah mempersilahkan saya dan teman saya Fikri untuk melakukan simulasi dari tugas besar kami. Jadi yang pertama,
ini adalah gambar dari topologi yang dilakukan oleh kelompok kami, di mana di sini ada topologi untuk gedung 1, gedung 2, dan di gedung 3. Jadi di sini gedung 1 ditandai dengan warna kuning, dilatari dengan warna kuning, gedung 2 dilatari dengan warna biru, dan gedung 3 dilatari dengan warna hijau. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita memasukkan IP dan subnet pada router. Pertama, coba kita klik pada router 1. Nah, di sini kita masuk ke menu konfigurasi atau config. Di sini lalu kita bisa cek device Ethernet 00. Kita masukkan di sini IP address 192.168.1.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.128. Subnet mask yang dimasukkan ini dihitung atau didapatkan berdasarkan prefix dari network address-nya. Lalu di sini juga ada device Ethernet 10. Di sini kita memasukkan dengan IP address 192.168.100.129 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu selanjutnya kita masuk ke Fast Ethernet 60. Di sini ada IP address-nya 192.168.100.161. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.240. Lalu selanjutnya terakhir ada di Fast Ethernet 70. Di sini IP address-nya dimasukkan yaitu 192.168.100.255. Lalu dengan subnet mask 255.255.255.252. Nah, perhitungan ini sudah dilakukan dan terdapat di tabel subnet sebelumnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke gedung 2. Di gedung 2 dilakukan hal yang sama. Di sini ini adalah untuk router 2. Di sini kita juga melakukan sama konfigurasi dan masukkan di Ethernet 00. Di sini IP address-nya 192.168.100.229 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu di Fast Ethernet 10. Di sini kita masukkan IP address 192.168.100.193 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu selanjutnya kita ke router 3 yang ada di gedung 3. Di sini kita juga lihat di config, terus kita lihat di Fast Ethernet 00, kita masukkan IP address-nya 192.168.100.233 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu di Fast Ethernet 01 dimasukkan juga IP address 192.168.100.226. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.252. Dan yang terakhir di Fast Ethernet 60, di sini kita masukkan IP address 192.168.100.230. Lalu di sini dengan subnet mask 255.255.255.252. Jadi selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP, di mana pertama kita akan membuatnya di router 1 untuk divisi B. Jadi di sini kita buka router 1, lalu masuk ke CLI, lalu di sini kita exit. Jadi pertama yang dilakukan adalah ketika keadaannya udah enable seperti ini, kita masukkan konfigurasi terminal atau conft configure terminal. Nah, terus lalu di sini kita akan melakukan service DHCP. Nah, di sini kita masukkan IP DHCP pool, karena kita tadi maunya divisi, kita akan melakukan untuk divisi B. Ini. Oke, lalu di sini sudah masuk ke DHCP config. Di sini kita masukkan network untuk divisi B-nya sendiri itu tadi 192.168.100.229
168 192 168 100 128 dengan subnet mask 255 255 255 224. Di sini lalu kita masuk ke default router. Di sini kita menggunakan IP routernya 192.168.100.129. Lalu kita masuk ke DNS. Di sini, maaf, di sini DNS server 192, kita masukkan IP servernya 100. Lalu di sini kita exit. Lalu kita masukkan IP DHCP exclude. Jadi exclude address 192 168 100 129. Nah, di sini nanti kita bisa kembali ke ini sudah selesai, kita lihat dan itu nanti bisa dilakukan ke untuk divisi A, divisi C dan di divisi D juga. Jadi kita bakal ngecek karena tadi kita buatnya untuk divisi B, kita cek divisi 2, lalu kita buka desktop, lalu kita buka IP configuration. Di sini bisa dibikin awalnya di sini adalah menunya di static, tapi kita bisa ngubah langsung ke DHCP, maka nanti otomatis akan terbaca dan masuk IP address sekian, subnet sekian, hingga DNS server sekian. Selanjutnya, untuk routing router sendiri akan dilakukan dari gedung 1 ke gedung 2 melalui router di gedung 3. Jadi dari router 1 ini maka akan mengarah ke router 3. Lalu dia akan mengarah ke router 2. Jadi kita akan melakukan jadi kita bisa melihatnya di routing static. Jadi di sini ada network kita bisa masukkan rutenya, network MAC dan NextHop, atau bisa melalui IP route dengan diikuti dengan network MAC sama NextHop-nya. Maka didapatkan sekian. Kita bisa lihat untuk di router 3 ada dia bisa menuju ke network 192.168.100.0 itu melalui 192.168.100.225. Itu untuk di router 3. Untuk di router 1 juga seperti itu. Bisa dilihat di bagian routing static. Akan sama. Jadi dia melewati 226, berarti melewati sini. Melewati ini. Lalu selanjutnya setelah proses routing, kita akan di sini saya akan mencoba untuk membuat web browser di server, lalu nanti kita buka melalui PC yang ada di gedung 1. Di sini pertama kita buka dulu service. Di service kita buka index.html. Nah, kita buka edit. Di sini kami sudah mengedit di mana untuk ini HTML. Lalu di sini kita buat yang istilahnya judul dan dalam mode center dengan size. Ini kita juga membuat size-nya, font size dengan warna merah. Tulisannya adalah tugas besar UAS Jarkomdat. Lalu di sini ada nama-nama anggota kelompoknya. Ini merupakan isi dari di dalam webnya. Ini judul, ini isinya. Lalu
kita bisa masuk ke DNS. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama domainnya. Semisal saya ingin memasukkan nama tt06kren.com. Nah, di sini kita masukkan IP-nya, IP address dari servernya 168.100.234. Kita add, nanti dia muncul dia akan tersimpan di sini. Lalu kita bisa coba buka di PC. Saya akan membuka di PC 2. Kita buka di sini. Nah, di web browser kita tulis tt06kren.com. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini, tugas besar UAS Jarkomdat dengan tampilan seperti ini. Dengan nama kelompok, Fikri, Fadil, Faiza, dan Reza. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikri. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan simulasi. Nah, untuk pertama, di sini saya akan mencoba melakukan tes ping tiap PC antar divisi. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan ping dari PC divisi A ke divisi B, divisi C, server, dan divisi D. Oke, di sini saya akan memulainya dengan cara klik divisi 0 dari divisi A, kemudian klik desktop, kemudian klik command prompt. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan ping ke PC divisi B. Di sini saya akan melakukan ping ke PC 2 dengan IP 192.168.100.130. Nah, di sini kita berhasil melakukan pingnya dari divisi A ke divisi B. Kemudian divisi C, yaitu ke divisi 5. Nah, di sini berhasil melakukan ping. Di sini juga terdapat penjelasannya, paket terkirim, kemudian loss, dan lain-lainnya. Kemudian ke divisi D, dari PC 0 ke PC 7 dengan IP 192.168.100.194. Enter. Oke, saya akan mencoba sekali lagi. Nah, di sini kita berhasil melakukan ping dari divisi A ke divisi D. Kemudian kita akan mencoba melakukan ping ke server dengan IP 234. Dengan IP belakangnya 234. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan pingnya. Di sini juga terdapat beberapa informasi kayak loss, yang send, dan receiver. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan routing tabel di masing-masing router. Itu dengan cara klik router. Di sini router 1. Kemudian kita klik CLI. Kemudian taruh. Nah, yang pertama itu ada enable. Kemudian kita ketik config terminal. Nah, kemudian
kita cek dengan cara do show IP route. Nah, di sini terdapat beberapa informasi. Jadi routing table tersebut bisa ditambahkan baik secara statis maupun dinamis. Nah, isi dari routing table ini seperti ada alamat networknya, kemudian rutenya dan lain-lainnya. Kemudian kita akan coba cek router 2. Itu dengan cara yang sama seperti tadi. Enable, kemudian versi terminal, kemudian kita ketik do show IP route. Nah, di sini juga berhasil tabel kita bisa melihat tabel routernya. Nah, kemudian kita close, kemudian kita cek router 3 dengan cara yang sama. Nah, di sini berhasil kita melakukan cek routing tabel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan cek ARP pada tiap routernya. Nah, cara dengan klik router, kemudian kita pilih CLI ini. Kemudian di sini kita ketik show ARP. Nah, ARP ini maaf sebelumnya yang pertama itu exit dulu, kemudian kita enter dan kita ketik show ARP. Nah, show ARP ini atau address resolution protocol, jadi kayak sebuah protokol yang bertanggung jawab mencari tahu MAC address dengan memanfaatkan atau berdasarkan IP address yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, di sini terdapat tabel ARP-nya. Kemudian kita close, kita cek ARP dari router 2 dengan cara yang sama seperti tadi. Kita exit dulu, enter, kemudian show ARP. Nah, di sini berhasil kita ngecek ARP-nya. Kemudian kita klik router yang ketiga dengan cara yang sama. Show ARP. Nah, di sini kita berhasil juga terdapat fase Ethernet dan APP yang terhubung. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan cek MAC address tiap switch-nya. Di sini saya akan mengambil contoh switch dari gedung 1. Dengan cara kita klik switch-nya, kemudian kita klik CLI. Nah, di sini dengan cara klik enable, kemudian show MAC address, MAC address table. Nah, di sini maka akan muncul MAC address-nya. Sini terdapat FA21/1 dan F1/1 F0/1 yang terhubung di switch 0. Nah, di sini di switch ini yang terhubung itu adalah PC0 dan PC1 yang lalu terhubung ke switch 0 dan menuju ke router 1. Kemudian di sini saya juga akan mengambil contoh
switch dari gedung 2, itu switch 3. Dengan cara klik switch, kemudian klik CLI. Kemudian klik enter, kita ketik enable, kemudian klik show MAC address table. Maka sini akan muncul informasi MAC address-nya. Di sini terdapat FA0/1, FA1/1, F2/1. Sesuai dengan yang ada di sini. Di sini switch 3 ini yang terhubung adalah PC 7 dan PC 6 menuju ke router 3. Router 2 maksud saya. Nah, kesimpulan dari simulasi kita ini, kami ini di sini kelompok kami berhasil melakukan testing tiap PC, antar PC dan juga ke server. Kemudian kami juga berhasil mengecek routing table di masing-masing router. Kemudian kami juga berhasil melakukan cek ARP atau address resolution protocol pada tiap router. Kemudian terakhir kami juga berhasil melakukan cek MAC address pada tiap switch. Sekian penjelasan tugas besar UAS dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.